Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Semasaka Kimia 12. Saya berharap hari ini kalian dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan. Yakinkan bahwa kegiatan kita hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Untuk penyemangat, saya sampaikan sebuah hadis. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis dari Muslim nomor 2699. Nah, dengan motivasi ini saya berharap kalian akan lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kita masih di tema yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan. Kita akan masuk yang sifat keempat, yaitu tekanan osmosis atau tekanan osmotik dari larutan. Kita akan bahas secara lebih ringkas konsep dasarnya saja, sementara untuk yang orian detail bisa kalian baca di halaman 11 sampai 15 di file yang saya bagikan di grup kita. Osmosis adalah proses merembesnya larut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Ada dua konsep yang penting di sini, yaitu perpindahan larut dari encer ke pekat dan harus melalui membran semi permeable, baru disebut sebagai osmosis. Konsep kedua adalah tekanan osmosis atau tekanan osmotik, yaitu tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran larut dari larut murni menuju larutan, atau dengan kata lain, tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis. Nah, rumus yang kita berikan di sini, kita berkaca pada persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Untuk membedakan dengan tekanan osmotik, maka harga P kita ganti dengan P, sehingga rumusnya menjadi P sama dengan N per V kali RT. Perhatikan perubahannya, di sini ada N per V ini berasal dari V semula pengali di ruas kiri, kita jadikan sebagai pembagi di ruas kanan. Jadi N per V kali R kali T. Nah, kemudian N per V sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Ini adalah rumus dari konsentrasi larutan, yaitu molaritas. Sehingga rumus terakhir kita dapatkan P sama dengan M kali R kali T. Beberapa istilah yang kita gunakan di sini. P adalah tekanan osmosis dengan satuan atmosfer. Kemudian V adalah volume larutan dengan satuan liter. N-nya menyatakan jumlah mol zat larut. Kemudian T-nya suhu dalam satuan Kelvin, dan R-nya disebut sebagai tetapan gas yang nilainya sebesar 0,08205 dengan satuan liter atmosfer per mol derajat Kelvin. Nah, kita akan coba gunakan rumus ini pada contoh yang pertama. Hitunglah tekanan osmotik larutan urea yang dibuat dengan melarutkan 6 gram urea dalam 100 ml air pada suhu 27 derajat Celcius. Data yang kita miliki adalah massa zat atau A 6 gram, ml urea ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu 60 dengan satuan gram per mol. V-nya kita gunakan huruf kecil 100 ml. Untuk T 27 derajat Celcius kita nyatakan sebagai Kelvin, menjadi T huruf kapital sama dengan 27 ditambah 273 Kelvin senilai dengan 300 Kelvin. Nah, data inilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung harga
Dengan lebih dahulu kita hitung N-nya dulu. N sebelah mol adalah massa per ml. 6 per 60 kita dapatkan harganya 0,1 mol. Kemudian V adalah perubahan dari 100 liter menjadi liter senilai dengan 0,1 liter. Selanjutnya masuk ke rumus P sama dengan N per V kali R kali T. Masukkan angkanya 0,1 mol dibagi 0,1 liter kalikan angka R-nya sekian, T-nya 300 Kelvin. M-nya senilai dengan 1 mol per liter. Sehingga kita tinggal mengalihkan harga R dengan T. Kita dapatkan 24,615. Nah, satuannya apa? Dari satuan yang panjang ini kita coba sederhanakan. Kita mulai dari mol dengan per mol, kita coret. Kemudian berikutnya ini per Kelvin dengan Kelvin, dan terakhir antara per liter dengan liter. Jadi kita dapatkan satuan akhir adalah atmosfer, sehingga kita dapatkan tekanan atmosfernya adalah sebesar 24,615 atmosfer. Contoh pertama adalah contoh yang sederhana sesuai dengan rumus yang ditentukan. Kita masuk ke contoh kedua yang berkaitan dengan aplikasinya, yaitu bagaimana kita menentukan MR suatu zat jika diketahui parameter lain dengan harga tekanannya. 1 liter larutan mengandung 45 gram zat X. Pada suhu 27 derajat Celcius, larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik sebesar 3,24 atmosfer. Tentukan massa molekul relatif zat X. Penjelasannya kita mulai dari pendataan massa zat 45 gram, P-nya 3,24 atmosfer, T-nya 300 Kelvin. Ini berasal dari 27 derajat Celcius ditambah dengan 273. Dan V-nya sudah dinyatakan sebagai 1 liter. Jadi V sama dengan 1 L. Nah, masuk ke rumus P sama dengan N per V kali R kali T. Untuk mencari MR dari rumus ini, kita yang belum dapatkan adalah harga dari N. P-nya ada, V-nya ada, R ada, T ada. Berarti kita mencari dulu harga N-nya. Maka masukkan angkanya 3,24 N per 1 0,082. Ini kita gunakan harga pembulatannya dikalikan 300. Satuan yang bisa kita gunakan adalah atmosfer, liter, Kelvin. Kita dapatkan N sama dengan 0,312 mol. Nah, kemudian dari ini kita konversi untuk mendapatkan nilai MR. Maka rumusnya adalah N sama dengan A per MR. Dalam bentuk lain, MR sama dengan A dibagian N atau massa per mol. Masukkan angkanya 45 gram per 0,312 mol. Dari sini angkanya hasil akhir adalah 341,7 gram per mol. Dalam bentuk bulatan berarti MR-nya sama dengan 342 gram per mol. Itulah contoh yang berkaitan dengan menentukan MR suatu zat jika diketahui tekanan osmosisnya dan parameter lain, ada massa, ada suhu dan volume larutan. Berikutnya kita masuk ke sifat kualitatif larutan elektrolit. Nah, kita akan coba uraikan dulu atau kita kelompokkan dulu tentang larutan. Kalau dilihat dari
daya antara listriknya, maka ada larutan non-elektrolit, ada pula larutan elektrolit. Bedanya apa? Untuk yang pertama, 1 mol zat menghasilkan 1 mol partikel. Artinya tidak terjadi perurian di sini karena tiap 1 mol hanya menghasilkan 1 mol partikel. Sementara untuk larutan elektrolit, maka tiap 1 mol zat akan menghasilkan partikel sebanyak ionnya. Sebagai contoh, NaCl kalau diuraikan dalam bentuk larutan maka akan terion menjadi ion Na+ dengan ion Cl-. Itu artinya tiap 1 mol NaCl akan menghasilkan 2 ion atau setara dengan 2 partikel. Nah, akibat dari perbedaan ini, maka untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga sifat kualitatifnya juga akan berbeda, di mana sifat kualitatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Nah, kalau sifat ini kita bandingkan, yaitu perbandingan antara sifat kualitatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit, maka kita dapatkan suatu tetapan yang disebut sebagai faktor Van Hoff dengan simbol I. Harga I dirumuskan sebagai I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Untuk N tadi, contohnya tadi kita ambil NaCl. Berarti NaCl N-nya sama dengan 2 karena menghasilkan 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Nah, kemudian kalau dilihat dari harga I, maka kita bisa bedakan harga I sama dengan 1. Ini berlaku untuk larutan non-elektrolit, dan harga I lebih dari 1, maka berlaku untuk larutan elektrolit. Jadi, untuk membedakan dua jenis larutan ini juga bisa kita lihat dari harga I-nya. Jika I-nya 1, maka dia tergolong larutan non-elektrolit. Sebaliknya, jika I-nya lebih dari 1, maka pastikan dia adalah termasuk kelompok larutan elektrolit. Nah, dengan harga ini maka kita bisa masukkan ke rumus sifat kualitatif, yaitu yang pertama, delta Tb atau kenaikan titik D sama dengan M kali Kb kali I. Yang kedua, delta Tf penurunan titik beku sama dengan M kali Kf kali I. Sedangkan yang ketiga, P-nya tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T kali I. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 1 gram MgCl2 magnesium klorida dilarutkan dalam 500 gram air. Data lain atau perintahnya adalah tentukan titik didih, yang kedua titik beku, dan C, tekanan osmotik larutan tersebut pada 25 derajat Celcius jika diketahui derajat ionisasi sama dengan 0,9, Kb-nya 0,52, dan Kf-nya sama dengan 1,86, sementara ArMg24, ArCl sama dengan 35,5. Baik, mari kita lihat. Dari data yang diperoleh atau diketahui, ada massa zat 1 gram, ml-nya kita hitung 24 ditambah 2 kali 35,5, ketemunya 95 gram per mol. Kemudian kita hitung molalitas M kecil. Rumus dasarnya adalah massa per ml kali 1000 per P. P adalah massa per larut. Ingat, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Maka M-nya sama dengan 0,5
0,022 dengan satuan mol per kilogram alias molal. Berikutnya kita hitung M kapital. Nah, rumusnya apa? Untuk molaritas adalah massa per mR kali 1000 per V. Berarti kita butuh volume larutan. Nah, ternyata di sini ada data bahwa air mempunyai massa jenis 1 gram per mililiter, sehingga untuk air maka massa dalam gram setara dengan volume dalam mililiter. Jadi 500 gram air sama dengan 500 mililiter air, sehingga molaritasnya sama dengan 1/95 kali 1000 per 500. Nilainya sama, berarti M sama dengan 0,022 dengan satuan yang berbeda, yaitu mol per liter. Nah, untuk M kita gunakan menghitung delta T, delta TF, sedangkan molaritas kita gunakan untuk menghitung tekanan osmotik. I-nya kita dulu 1 plus M1 kali alfa. Alfanya diketahui tadi 0,9. Kemudian N-nya, sekarang kita cari N-nya. MgCl2. Ini adalah jenis garam yang akan terurai menjadi 1 mol ion Mg2+ dan 2 mol ion Cl-. Dengan kata lain, MgCl2 akan menghasilkan 3 ion, berarti N-nya sama dengan 3. Maka masuk ke rumusnya, I sama dengan 1 plus 3-1 kali 0,9 atau 1 plus 2 kali 0,9. Nah, jadi di sini kamu kerjakan dulu dalam kurung, berarti 2 kali 0,9 diperoleh 1,8 ditambah 1, maka hasil akhirnya adalah I sama dengan 2,8. Masuk ke pertanyaan pertama. Delta TB sama dengan M kali Kb kali I. Masukkan angkanya 0,022 molal kali 0,52 derajat Celcius per molal kali 2,8. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,032 derajat Celcius. Ini adalah harga kenaikan titik didihnya. Maka titik didih larutnya adalah titik larutan adalah 100 ditambah delta TB menjadi 100,032 derajat Celcius. Jadi harus selalu kamu ingat bahwa titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah delta TB. Kemudian yang kedua, delta TF sama dengan M kali KF kali I. Masukkan angkanya 0,022 molal kali 1,86 derajat Celcius per molal kali 2,8. Kita peroleh 0,115 derajat Celcius. Kemudian jangan lupa pula rumusnya untuk titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF. Masukkan angkanya 0 kurangi 0,115. Jadi kita dapatkan titik beku larutan sama dengan minus 0,115 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, P sama dengan M kali R kali T kali I. Tinggal kita masukkan angkanya 0,022 mol per liter kali 0,082 liter atmosfer per mol per derajat Kelvin dikalikan, ini pengubahan suhunya 25 plus 273 atau sama dengan 298 Kelvin kali 2,8. Hasil akhir 1,505 atmosfer. Nah, itulah sebuah soal dengan data yang sama
kita gunakan untuk menghitung titik didih larutan, titik beku larutan, dan tekanan osmotik dari larutan tersebut. Nah, kemudian saya akan ingatkan kembali untuk materi yang pernah dibahas di kelas 11, yaitu tentang pengelompokan zat elektrolit. Zat elektrolit terdiri atas yang pertama asam, yang kedua basa, yang ketiga adalah garam. Asam biasa dilambangkan dengan HXA, di mana A adalah anion, X adalah valensi asam. Kemudian basa, basa adalah LOHY. L-nya adalah kation, biasanya logam. Kemudian Y adalah valensi basa. Kemudian garam adalah senyawa yang diperoleh dari reaksi antara asam dengan basa, di mana asamnya memberikan anion, basa memberikan kation. Jadi garam adalah kation anion, kation basa, anion asam, dengan indeks merupakan valensi dari asam dan basa, LXAY, itu simbol umum dari garam. Nah, sekarang sifatnya asam bisa berupa asam kuat yang terdiri dari asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam perklorat, asam nitrat, dan asam sulfat. Kemudian asam lemahnya adalah selain yang 6 ini. Berarti kalau bukan yang 6 ini maka termasuk asam lemah. Kemudian basa. Ada basa lemah terdiri dari amonium hidroksida atau amonia, rumusnya NH3 di sini. Kemudian berilium hidroksida dan aluminium hidroksida. Valensi 1, valensi 2, valensi 3. Kemudian asam basa kuatnya tadi adalah basa-basa selain yang 3 ini, berarti termasuk basa kuat. Nah, untuk garam hampir semua merupakan elektrolit kuat. Nah, kita juga bisa membedakan kuat lemahnya zat-zat ini berdasarkan harga alfa. Kalau alfanya mendekati 0 berarti termasuk yang sifatnya lemah, sedangkan jika alfanya mendekati 1 maka termasuk sifat elektrolit yang kuat. Ini adalah materi yang pernah dibahas di kelas 11 sehingga sifatnya hanya mengingatkan kembali karena akan kita gunakan untuk menentukan sifat relatif dari larutan elektrolit. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Saya berharap bisa dipahami dengan baik. Kemudian nanti kalian coba untuk mengerjakan di soal-soal latihan. Jangan lupa pula untuk materi lebih detail, lebih banyak bisa kalian baca di file dalam format MS Word yang pernah saya bagi di beberapa kesempatan sebelumnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.